Halo semuanya, selamat datang di channel Ibra Sadewa. Di sini kita bakal bahas hal-hal seru, unik, dan tentunya bikin kamu tambah pintar. Hari ini, kita akan mengupas sebuah fenomena luar biasa yang sedang jadi perhatian dunia, badai matahari terbesar yang diprediksi terjadi tahun 2025. Gimana bisa, seberapa bahaya, dan apa yang bisa terjadi kalau badai ini benar-benar menghantam bumi? Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa ya untuk klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan video-video menarik dan bermanfaat lainnya dari channel ini. Yuk, siapkan cemilan, duduk yang nyaman, dan kita mulai perjalanan seru kita menelusuri misteri badai matahari 2025. Bayangkan matahari sebagai bola raksasa api yang selalu memancarkan energi. Tapi kadang-kadang, matahari bisa marah dan mengeluarkan ledakan besar yang disebut badai matahari. Tahun 2025, para ilmuwan memprediksi badai matahari terbesar dalam sejarah akan terjadi. Kira-kira, apa sih sebenarnya badai matahari itu? Dan kenapa kita harus siap-siap? Yuk, kita bahas bareng-bareng. Matahari itu seperti magnet raksasa dengan medan magnet yang terus berubah-ubah. Di permukaannya ada area yang disebut sunspot atau bintik matahari. Nah, bintik ini adalah tempat di mana medan magnet matahari sangat kuat dan kadang-kadang meledak dalam bentuk ledakan besar yang disebut solar flare. Kalau ledakan ini cukup besar, dia akan melempar partikel-partikel bermuatan keluar angkasa. Ini disebut coronal mass ejection atau CME. Ketika CME itu sampai ke bumi, ia bertabrakan dengan medan magnet bumi dan menimbulkan badai geomagnetik. Medan magnet bumi sebenarnya seperti perisai yang melindungi kita dari bahaya radiasi luar angkasa, tapi badai ini bisa bikin perisai itu terguncang. Akibatnya, perangkat elektronik di bumi yang kita pakai sehari-hari, seperti satelit, listrik, dan komunikasi bisa terganggu. Nah, tahun 2025 ini diprediksi puncak aktivitas matahari akan sangat kuat. Siklus matahari berlangsung sekitar 11 tahun, dan puncak siklus 25 diperkirakan akan membawa badai yang lebih dahsyat dari biasanya. Ini berarti kita harus benar-benar siap supaya tidak kaget kalau tiba-tiba sinyal HP hilang atau listrik padam. Di masa lalu, pernah terjadi badai matahari besar yang namanya peristiwa Carrington tahun 1859. Saat itu, sinyal telegraf tiba-tiba putus, bahkan ada percikan api dan kebakaran kecil di beberapa tempat. Bayangkan kalau peristiwa seperti itu terjadi sekarang, di zaman yang semua bergantung pada listrik dan internet. Para ilmuwan dan badan antariksa seperti NASA dan NOAA terus memantau matahari dengan satelit khusus. Satelit ini seperti mata-mata super yang selalu mengawasi permukaan matahari dan siap memberitahu kita kalau ada badai yang akan datang. Jadi, ada sistem peringatan dini supaya kita bisa siap-siap. Kalau sudah ada peringatan, berbagai sektor penting seperti listrik, komunikasi, dan transportasi bisa segera melakukan langkah pencegahan. Contohnya, perusahaan listrik bisa memutus aliran listrik untuk sementara supaya peralatan tidak rusak karena lonjakan arus. Sektor penerbangan juga sangat perlu waspada. Pesawat yang terbang di ketinggian tinggi dan di dekat kutub sangat rentan terhadap radiasi badai matahari. Kadang komunikasi radio dan GPS jadi terganggu, jadi mereka harus merubah rute penerbangan supaya tetap aman. Selain itu, badai matahari juga bisa memengaruhi kesehatan astronot dan orang yang sering berada di ketinggian tinggi, seperti pilot. Paparan radiasi yang tinggi berbahaya dan perlu perlindungan khusus. Bukan cuma manusia, hewan juga bisa terpengaruh. Beberapa hewan yang migrasi menggunakan medan magnet bumi bisa kebingungan arah saat badai geomagnetik terjadi. Ini bisa mengganggu pola hidup mereka dan berdampak ke ekosistem. Kalau listrik padam dalam waktu lama, bukan cuma rumah kita yang terganggu. Rumah sakit, pusat komunikasi, dan berbagai fasilitas penting lainnya juga bisa berhenti beroperasi. Ini bisa menyebabkan krisis besar. Kabar baiknya, banyak negara kini bekerja sama memantau badai matahari dan berbagi informasi supaya tindakan cepat bisa dilakukan. Teknologi juga terus dikembangkan agar perangkat elektronik kita semakin tahan terhadap gangguan badai matahari. Untuk kamu yang nonton video ini, penting juga untuk tahu cara menghadapi situasi darurat saat badai matahari melanda. Misalnya, sediakan senter dan baterai cadangan, simpan data penting, dan jangan panik kalau tiba-tiba sinyal atau listrik hilang sebentar. Nah, dengan persiapan dan pengetahuan yang cukup,
kita bisa menghadapi badai matahari terbesar 2025 dengan tenang dan aman. Semoga informasi ini membantu kamu lebih paham dan siap, ya. Nah, itu dia pembahasan kita tentang badai matahari terbesar yang diprediksi akan terjadi di tahun 2025. Semoga informasi tadi bermanfaat dan bikin kamu makin paham tentang apa yang sedang terjadi di luar angkasa sana. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kamu biar mereka juga tahu. Dan pastinya, subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya kamu nggak ketinggalan video-video seru dan edukatif lainnya. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau informasi yang kurang tepat, kami mohon maaf ya. Kritik dan saran selalu kami tunggu di kolom komentar untuk perbaikan ke depannya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan, jaga bumi, dan terus belajar hal-hal